memang sekarang ini alhamdulillah harga tidak naik ya. Dan sebetulnya nggak perlu antri-antri juga kalau sekarang itu. Supply-nya masih oke, harganya tidak Supply masih oke. Masih oke. BBM Sekarang aman, supply-nya, pasokannya aman. pasokannya Harga sekarang nggak naik, ini luar ini kan biasa, antri ini kan karena orang semuanya mau ngejar naik daripada beli gitu. Dipikir 1 April naik gitu. Iya, padahal kan tidak kan. Jadi sebetulnya masih. Tapi saya mau tanya dulu, jadi pasokan BBM kan kalau Pak Fuad nih ya ordal lah, orang dalam gitu. Pasokan aman. Sekarang ini Harga masih aman karena ada 2 kapal yang ditahan, tapi kan sudah dibicarakan sama Kemlu Lampu sama hijau KBRI katanya. segala macam, udah lampu hijau udah jalan lah Iya. ya. Jadi itu mungkin tidak sampai kehabisan, kita udah jalan lagi. Berapa hari ke depan kalau saya tanya misalnya, kalau seandainya kapalnya udah lewat, udah bisa masuk nanti dikirim ke Indonesia, cadangan Saya BBM kita berapa hari ke tidak tahu depan? persisnya, tapi masih dalam kerangka aman sebelum sampai terjadi krisis itu sudah dapat. Artinya beberapa puluh hari ke depan masih aman gitu ya. Apalagi nanti dimasukkan kapal tanker yang baru. Oke. Ya. Dan memang dalam hal krisis begini ada ya selalu ya namanya ekonomi itu, dan dalam ekonomi itu ada untung ada ruginya juga. Saya kalau krisis ya dari hasil tambang kemungkinan besar itu akan naik harganya. Hasil tambang. Iya, artinya tambang-tambang itu kemungkinan akan naik kayak batu bara. Karena pengganti dari BBM. Iya. Akan naik juga, kita kan juga eksportir batu bara misalnya gitu kan. Jadi banyak lah nanti yang akan di nikel segala macam itu akan diuntungin juga kita gitu. Oh, karena Indonesia produsen dari tambang-tambang tadi. Tembaga segala macam itu kan kemungkinan juga terkompensasi gitu loh. Ya memang jadi kita ini supaya yang lain paham. Terkompensasi maksudnya oke, BBM naik, tapi tambang kita, hasil dalam negeri kita juga naik kok. Jadi ya udah samalah impas. Ya secara ekonomi ya, bukan kepada orang perorangan gitu ya. Secara ekonomi itu masih oke sebetulnya. Sampai sekarang ya. Itu hasilnya oke. Dan kenapa harga juga bisa bertahan sekarang ini? Karena bukan karena faktor, ya kita tahu ya kalau soal tarif impor Amerika itu udah lewat, udah dikubur itu ya kan, udah nggak penting lagi itu. Tapi soal harga kalau belum brandnya itu kan masih sekitar 100 berapa sekarang gitu. Pokoknya kalau belum menyentuh sampai. Kita berikan maaf untuk Bung Boni. Terima kasih Bung Boni. Silakan. Ya silakan Bung Boni. Silakan. Itu masih ada penyangganya lah dari APBN itu kan biasanya. Minyak nggak masalah. Minyak sampai sekarang masih. Fuad Bawazir berhenti jadi buzzer, mulai pakai akal. Harga BBM belum naik, pasokan aman. Tapi kok pada antre kayak mau kiamat? Isu 1 April naik itu hoax. Yang nyebarin pakai logo palsu itu penipuan publik, bukan informasi. Kritik boleh, tapi kalau cuma karena sakit hati atau kalah pilpres, itu namanya ngambek, bukan kritik. Kasih data dulu. Krisis memang rugi, tapi Indonesia punya batu bara, nikel, tembaga, harganya ikut naik. Ada untung di sisi lain. Jangan cuma lihat satu sisi. Buzzer dan influencer yang hidupnya jualan selfie tiba-tiba jadi pakar ekonomi. Lucu. Jangan percaya konten receh daripada data. Yang rugi bukan mereka tapi rakyat. Antisipasi sudah disiapkan. Gak semua strategi harus diumbar ke publik, apalagi ke buzzer cari sensasi. Belajar dari Iran, mereka perang, rakyatnya tetap tenang. Kita belum perang, udah rebutan BBM kayak rebutan tiket konser. Malu. Jangan diadu dompet sama kepentingan pribadi orang yang cari muka di tengah krisis. Waspada boleh, tapi jangan bodoh. Kalau masih panik, mungkin yang langka bukan BBM, tapi akal sehat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.